Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rita Nurmastuti, MPD, selaku anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati saudara-saudaraku semuanya, Bapak, Ibu, adik-adik pemuda yang ada di Kelurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala abadu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi siang hari ini telah terlimpah kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi kepemudaan yang langsung akan nanti disampaikan oleh Ibunda Dr. Anda Rita Nurmastuti, MPD, selaku anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelum acara pada kesempatan pagi siang hari ini kita mulai, monggo sarangan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita persilahkan. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita mulai untuk acara yang selanjutnya. Untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, arahku di sanalah Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Pemuda dan Olahraga Ibu Rini yang nanti akan mendampingi Ibu Rita untuk memberikan sosialisasi. Untuk acara yang selanjutnya langsung saja ini dari sambutan dari Ibu Dr. Anda Rita Nurmastuti. Waktu dan tempat kita persilahkan. Matur nuwun Mas Yudi, saringanipun wekdal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Merdeka! 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 Yang diundang pemuda-pemuda, jadi harus semangat ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili Ibu Rini dari Balai Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati sahabat saya Mas Yudi Kurniawan. Yang saya hormati semua yang rawuh pada siang ini. Nun sewu tidak bisa disebut satu persatu. Ada Mas Sigit, Mas Tony, Mas Cahyo dan semua yang rawuh. Marilah semua kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua
memberikan salah satu pagi menjelang siang yang membahagiakan kita semua karena kita bisa bersilaturahim di tempat yang sangat enak ini di Pendopo Puspito. Matur nuwun paringanipun ngampil Pendopo Puspito. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, pada siang ini kita mendapatkan salah satu kegiatan yang ini sangat penting menurut saya, karena pada tahun-tahun ini di Indonesia ini penduduk kita memiliki bonus demografi, yaitu jumlah pemuda-pemudi, generasi muda, teman-teman kelompok milenial, usia remaja, ya masih muda itu prosentasenya sangat tinggi. Nah ini harus kita jaga, harus kita beri bekal arahan yang baik agar kami ini nggak kami deng, karena saya yang paling lansia ini ya. Jadi saya sebagai wakil masyarakat anggota legislatif itu bisa memberikan estafet, bisa tenang Indonesia ini nanti memiliki generasi muda yang tangguh, yang tahu apa yang harus dikerjakan, yang tahu bagaimana menjaga diri, menjaga Indonesia dengan baik. Yang belum kenal, saya perkenalkan diri, nama Rita Nurmastuti, saya adalah anggota Komisi D. Jadi ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah mitra Komisi D. Jadi kami membangun kerjasama apa yang harus kita lakukan. Jadi tugas Dewan itu ada 3 ya. 1 tentang legislasinya, membuat undang-undang untuk pemerintah daerah ya. Kemudian menentukan anggarannya, budgetingnya. Jadi Dinas Pemuda Olahraga ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, ada sosialisasi ini, anggarannya dibahas dengan Komisi D. Setuju enggak ini, maksud tujuannya apa, bermanfaat tidak, itu. Jadi jangan buang-buang anggaran, sudah anggarannya cuma sedikit ya Bu, sedikit tuh ya. Anggaran DPR, anggaran pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta itu kecil kalau kita bandingkan dengan wilayah-wilayah lain, apalagi kita bandingkan dengan DKI ya. Jadi tugas yang kedua tadi budgeting. Dinas tidak bisa menentukan anggarannya sendiri. Dinas menentukan programnya, anggarannya dibahas, disetujui dengan anggota dewan. Nah ini mitranya. Jadi kalau kami rapat mitra, itu kepala dinas beserta jajarannya menyampaikan program-programnya. Kemudian kita bahas, setuju enggak? Dan kita mendengarkan aspirasi masyarakat. Kemudian kami sampaikan, ini bikin program ini, masyarakat membutuhkan ini, itu. Nanti kami yang mencarikan anggaran. Kemudian tugas yang ketiganya adalah pengawasan. Anggaran yang diberikan tadi, program-programnya dilaksanakan dengan baik atau tidak, ada penyimpangan tidak, efektif tidak, masih ada hal-hal yang tertinggal tidak. Nah pada saat kami reses, itu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu ini teman-teman pemuda ya, khususnya ini di Bangun Kerto, generasi muda, kalau ada bapak-bapak yang seusia saya yang terundang, ibu-ibu, itu beliau yang harus mengawal, menjaga anak-anak generasi muda ini. Kita harus berubah, harus bisa menjadi generasi yang bisa menjaga NKRI. NKRI ini luar biasa. Kalau nanti pemuda-pemudanya tidak siap, hanya mengkritisi, kok sing tua-tua terus, kapan giliran yang muda? Oleh karena itu kita harus siap secara intelektual, siap secara sosial, siap secara psikologis ya, untuk bisa menjalankan tugas kepemudaan ini dengan baik. Nanti sampaikan ini
kita dengarkan di Balai Pemuda dan Olahraga ini ada apa saja, karena saya masih sebagai anggota dewan itu masih mengalami banyak beberapa hal yang harusnya saya bisa akses ke dinas, tetapi ada keterbatasan anggaran sehingga dinasnya ini tidak sanggup memenuhi. Contoh misalnya pengadaan alat-alat olahraga, pembangunan sarana olahraga yang sederhana. Nah, misalnya yang paling mudah itu lapangan voli. Ya, lapangan voli itu kan dibuatnya sangat sederhana, bisa, tidak memerlukan anggaran yang besar. Nah, ini kan biasanya menjadi swadaya. Tapi kalau bisa di APK memenuhi standar, ya, itu pasti masyarakat akan lebih senang. Kemudian alat-alat olahraganya. Nah, selain itu, secara ekonomi apa yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda ini? Sekarang lapangan usaha, ya, lapangan pekerjaan itu semakin luas. Hanya kadang kita tidak bisa menangkap secara cerdas. Toko-toko kita biasanya mau dagang, mboten gadah toko Bu Rita, gitu ya. Harus, dalam bayangan kita ini masih sangat konvensional bahwa toko itu ya sebuah bangunan, ya, ada luasnya sekian meter persegi, kemudian ada barang-barang dagangannya dan seterusnya, ya. Padahal sekarang handphone kita ini sudah bisa jadi toko. Yang paling sederhana, tawarkan WhatsApp lah, ya, tawarkan ke temen, jadikan profil, jadikan status dagangannya. Ini sudah bisa untuk mengangkat ekonomi pemberdayaan masyarakat. Kemudian apalagi generasi muda ini sekarang ini pasti kecenderungan menjadi petani itu pasti kecil, dianggap itu sebuah usaha yang jadul, yang tidak mengangkat harkat kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Masih banyak yang malu menyebut dirinya petani, ya. Kemudian tidak punya sawah, karena lahan sawah di Sleman ini juga semakin berkurang, ya, lahan-lahan subur sudah dikeringkan. Maka kan ada perintah dari Ibu Megawati, ya, beliau adalah presiden keempat, mantan presiden keempat, dulu presiden keempat, bukan ini ya, kita menyebutnya presiden keempat, kelima, maaf ya, kelima, presiden kelima Ibu Megawati itu memerintahkan tidak lahan-lahan subur itu kepala daerah harus mulai mengurangi izin, ya, mengurangi izin untuk lahan subur ini dijadikan perumahan ataupun hal-hal lain, bangunan-bangunan fisik. Kemudian ekonomi, kemudian pertanian ini harus dikembangkan, harus beralih kepada anak-anak muda ini harus kreatif, menanam atau mengkonsumsi pengganti beras, makanan selain beras. Sekarang ada porang, ya, porang itu sudah sangat bahkan secara ekonomi sudah mahal itu, ya. Nah, ini kan harus menjadi pilihan kita semua. Teman-teman harus kreatif. Nah, nanti komunikasi sama anggota dewannya. Anggota dewannya siapa? Saat ini ada Ibu Rita yang ada di Komisi D. Ya, dikomunikasikan, Bu Rita, ini ada kelompok ternak milenial di Bangunkerto, bikin kelompok ternak. Ini ada yang punya kelompok ternak, boten? Boten. Ini ada. Nah, nyuwun sapi, nyuwun kambing kali Bu Rita. Supaya apa? Ora sah urunan. Ya, kambingnya itu bisa 16 tambah 2, 18 kalau nggak berubah, ya. Ini karena anggaran semakin, harga semakin naik, jadi anggarannya dulu itu hanya, maka saya pilih Komisi D karena ada dinas pendidikan ini, dan saya berteman baik dengan MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, SMA, SMK dan SLB. Saya punya datanya, punya teman-teman, ya, yang mengurus anak-anak ini. Jadi itu teman-teman, ya,
titipan ibu, kita menjadi pemuda yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk negara. Mohon doanya, saya sedang mengakses bantuan dari Bu Risma dan sebagian juga untuk turi, yaitu untuk masyarakat-masyarakat yang dalam keterbatasan, kemudian kelompok tani. Jadi kalau ini ada kelompok tani pengen hand traktor, saya yang carikan nanti, ya. Kemudian pengen dapat penyuluhan-penyuluhan tentang yang ada ibu-ibu misalnya, ya, mau bikin sama mas-mas juga nggak apa-apa, mas dan mbak bikin kelompok untuk kulinerannya itu misalnya pengolahan makanan, ya, itu minta ke ibu untuk bikin pelatihan, itu nilainya 60 juta itu, ya, dapat alat, dapat rice cooker, dapat macam-macam lah, dapat mixer, dapat oven, kompor, kemudian sama tabung gasnya, kemudian pernik-pernik alatnya, itu dapat semua. Nah, diharapkan setelah mengadakan pelatihan itu, generasi muda ini bisa lebih berdaya dalam bidang ekonomi, ya. Ini yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir mengikuti kegiatan ini. Ini hari kerja, tetapi banyak yang bisa hadir. Mudah-mudahan bisa 100% undangan ini hadir. Dan ilmu yang didapat nanti dari Bu Rini, informasi, ilmu itu disampaikan kepada teman-teman kita, dikembangkan, kemudian dijalankan, ya. Atur nuwun, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kata-kata yang kurang sopan, kurang bisa diterima di Mas dan Mbak semua. Saya nyuwun pangapunten, mohon maaf, dan kebaikan, memaafkan kekurangan saya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan keberkahan. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan ini, harus bermanfaat. Di tahun 2023-nya salah satu kesempatan kita mempersiapkan diri kita, pemuda-pemuda, baik itu putra-putri, 48% bonus demografi menuju 70% nanti di 2045 Indonesia Emas. Tentunya semua tidak kebetulan, harus dipersiapkan. Ini kesempatan emas juga. Hari ini kita bisa dihadiri oleh beliau Ibu Komisi D yang tentunya sesuai dengan passionnya juga sebagai pendidik, ya. Beliau juga sangat konsen di kepemudaan. Ini delalah Bu, 2 malam nih kok di Jalan Tempel Turi, jalan tol, gitu. Tidak semuanya bisa seperti Bu Rita. Ini alhamdulillah hari ini kita bisa dihadiri beliau. Mudah-mudahan nanti bisa memberi kemanfaatan untuk kita semuanya, dan insya Allah harus bermanfaat menuju Indonesia Emas 2045. Kita bersama-sama nanti mempersiapkan diri bagaimana nanti pemuda ini menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang beradab. Jangan sampai nanti kriminalitas yang adanya semakin tinggi, kemiskinan juga semakin tinggi. Kalau turinnya mungkin berbeda dengan tempelnya Bu, ranking 3 untuk kemiskinan. Tapi kalau turi pinter masih Git, ranking berapa masih Git? 2. Oh, iya. 2 dari bawah. Ya, mudah-mudahan ini kehadiran Bu Rita menikah bisa membersamai kita semuanya. Tentunya dalam kita berkegiatan bermasyarakat bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kita, bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa juga untuk bersama-sama menuju ke peradaban yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya menikah hadir pada kesempatan siang hari ini Ibu Rini Admiwati, sarjana sosial. Beliau adalah Kepala Seksi Pemuda Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini Daerah Istimewa Yogyakarta memulai babak kualifikasi prapon untuk sepak bola putra putri dan futsal putra putri. Tidak pernah Daerah Istimewa Yogyakarta lolos PON untuk sepak bola dan futsal. Mudah-mudahan tahun ini bisa lolos.
Untuk selanjutnya, monggo nika waktu dan tempat kita persilakan kepada Ibu Rini Agniwati, sepenuhnya kita serahkan. Monggo. Terima kasih Mas Yudi Kurniawan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dr. Andarita Nurmastuti MPD, Mas Yudi Kurniawan, Bapak Ibu peserta kegiatan dan teman-teman pemuda yang sangat kami banggakan, yang pada kesempatan siang hari ini memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk berkegiatan bersama Burita. Dan Bapak Ibu merasa senang nggak tuh di sini? Untuk penyemangat saya punya ya. Pemuda sukses maju jaya. Itu penyemangat sekaligus ucapan doa. Amin. Semoga para pemuda itu nanti saat ini dan kemudian hari menjadi orang-orang yang sukses untuk mencapai kemajuan dan kejayaan NKRI. Amin. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rita, Pak Yudi, bahwasanya kita di 2045 akan mendapatkan bonus, mengunduh bonus demografi, sehingga saat ini pemerintah banyak memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk bisa menambah kemampuan, menambah keterampilan, baik itu hard skill maupun soft skillnya, sehingga nanti di 2045 bukan menjadi beban demografi, tetapi harapannya itu akan menjadi bonus demografi. Setuju? Termasuk nanti teman-teman pemuda bangun Kerto, harapannya kaderisasi kepemimpinan di sini pun bisa berjalan. Pemuda di sini kedepannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di 2045. Setuju buatan? Oke. Karena bagaimanapun yang ada di depan sini yang berusia nanti sudah harus tergantikan, sehingga teman-teman pemuda harus semangat untuk menyongsong era 2045. Dan saat ini Yogyakarta sudah memperoleh predikat Indeks Pembangunan Pemuda tertinggi nasional di tahun yang keempat ini, dengan nilai Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 67,33, dan itu semuanya bisa diraih oleh pemuda DIY karena kerjasama dengan banyak pihak, termasuk dari Bapak Ibu Dewan yang tadi disebutkan punya ketugasan untuk menganggarkan kegiatan, termasuk hari ini. Matur nuwun Bu Rita, kegiatan ini bisa terselenggara karena persetujuan dari beliau. Kemudian untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang ada di tempat kami juga disetujui oleh Bapak Ibu Dewan. Selain itu dari OPD juga banyak yang melaksanakan kegiatan untuk pemuda. Misalnya tadi disebutkan dari Dinas Pertanian ada bantuan untuk petani-petani milenial. Dan di Sleman ini Bu, kelompok petani milenial itu tahun 2022 kemarin menang juara 3 untuk pemuda pelopor. Sleman, Mas Jalu itu. Dan Indeks Pembangunan Pemuda tersebut selain dari Dinas Pertanian juga disokong Dinas UMKM
di mana di situ banyak memberikan pelatihan kepada pemuda sekaligus untuk berkiprah di pemasarannya. Di situ ada Sibakul dengan aplikasi Sibakul memasarkan dan biaya ongkirnya gratis, ditanggung oleh pemerintah daerah. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja itu juga ada kegiatan untuk sertifikasi, ada pelatihan-pelatihan di sana. Kalau di tempat Dinas Pendidikan Bu ada BLPT, itu di situ ada pelatihan untuk mekanik. Kemudian ada pelatihan untuk las, itu juga ada nanti sertifikatnya dari dinas. Nah, itu harapannya akan lebih memacu lagi minat dan bakatnya para pemuda yang ada di Yogyakarta. Nah, dalam penilaian IPP itu juga ada beberapa macam, di antaranya pendidikan, karena kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, otomatis pendidikan dasar menjadi 12 tahun. Wajar 12 tahun itu mendongkrak juga nilai indeks pembangunan pemuda. Kemudian peluang dan kesempatan kerja itu juga disokong oleh banyak instansi, banyak peran dari lintas sektor. Kemudian ada kesehatan, kami juga dibantu oleh Dinas Kesehatan, BNNP untuk memberikan penyadaran tentang narkotika. Kemudian ada DP3AP2 juga untuk gendernya. Kemudian partisipasi dan kepemimpinan, termasuk hari ini untuk partisipasi dan kepemimpinan. Bapak Ibu dan teman-teman pemuda diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, karena di kepemimpinan dan partisipasi ternyata yang menjadi hitungan indikatornya salah satunya adalah pemuda yang mengeluarkan pendapat di saat rapat, sehingga nanti perlu semuanya untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapatnya, apa yang dikehendaki oleh Bangun Kerto. Keolahragaan, kepemudaan, kepala seksi pemudanya saya, kemudian keolahragaan Pak Danang Agus. Berkaitan dengan kepemudaan itu di tempat kami ada beberapa kegiatan juga. Di antaranya ada yang saya sebutkan tadi, pemuda pelopor. Dan tahun ini mohon doa restunya pemuda pelopor dari Desa Wisata Ngringinan maju untuk tingkat nasional. Mohon doanya bisa menjadi juara nomor 1 nggih. Amin. Itu namanya Mas Rizky. Jadi hari ini nanti grand finalnya, dan Bapak Kepala Balai Pemuda dan Olahraga mendampingi di Jakarta hari ini Bu, sehingga harapannya itu nanti bisa ngetes. Kalau tahun kemarin 2022 itu pemuda pelopornya yang juara 1 dari bidang pendidikan dari Gunung Kidul, juara 2-nya petani milenial Mas Jalu. Kemudian tahun ini dari 3 yang maju, aloe vera dari Gunung Kidul, kemudian teknologi IT dari Bantul, dan yang satunya lagi sumber daya alam. Ternyata yang masuk grand final baru sumber daya alam. Semoga pengumuman nanti sore akan membawa hasil yang terbaik untuk DIY. Amin ya. Itu salah satunya pemuda pelopor. Kemudian ada juga kegiatan beasiswa untuk pemuda, beasiswa berkelanjutan bagi pemuda. Nah, ini khususon bagi mereka yang kuliah, lulusan SLTA melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Itu ada program di tempat kami, dalam 1 tahunnya 10 juta rupiah, tetapi nanti ada persyaratannya, harus tercantum di data DTKS-nya Dinas Sosial,
dan atau berprestasi. Monggo silahkan mengirimkan proposal kepada kami, kepadanya Gubernur melalui Balai Pemuda dan Olahraga. Kemudian selain beasiswa, kami juga ada program pertukaran pemuda antar negara. Itu ke Korea, Singapura, Australia, ASEAN, Jepang. Kemudian ada pertukaran pemuda antar provinsi juga ada, yang pengen ke Papua belajar cara membuat makanan apa yang sana terkenal itu. Nah, itu juga ada program di tempat kami. Kemudian ada juga program kewirausahaan. Kewirausahaan itu ada pelatihan pemuda di kantong kemiskinan. Pelatihannya, setelah pelatihan satu kelompoknya 4 orang, setelah pelatihan dapat bantuan laptop, dan tahun ini ada di Kabupaten Gunung Kidul ada 90 orang. Kemudian ada juga sentra pemberdayaan pemuda. Nah, sentra pemberdayaan pemuda ini untuk pemuda lulusan SMK dalam rangka mendukung programnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Momenku Siap Berkemas. Itu setelah SMK yang memiliki rintisan usaha di saat mereka mengenyam pendidikan SMK, kemudian nanti lulus kami tampung di tempat kami, Bu, untuk berkegiatan sentra pemberdayaan pemuda. Kemudian sentra kewirausahaan pemuda juga ada, dan tahun ini besok pagi, Bu, kegiatan lombanya. Lomba itu hadiahnya 126 juta, dan dari Sleman juga ada beberapa teman kemarin sempat fact-finding juga di Sleman. Dari 8 peserta itu ada 3 yang dari Sleman. Besok pagi tanggal 19 Oktober itu proses presentasi dan seleksinya. Kemudian tanggal 28 Oktober nanti penganugerahan hadiah lombanya yang akan diberikan Bapak Gubernur saat Hari Sumpah Pemuda. Dan kegiatan yang lainnya, pelatihan pemasaran online. Pelatihan pemasaran online ini peserta diberikan kegiatan pelatihan selama 5 hari, membentuk kelompok 3 orang, dan masing-masing 1 orang nanti akan mendapatkan laptop juga. Pripun carane? Kami dari Balai Pemuda dan Olahraga itu punya undang-undang untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan. Syaratnya usianya untuk mengajukan proposal 16 sampai 30. Tetapi kalau maju hari ini karena anggarannya APBD tidak bisa untuk tahun 2024, bisanya untuk mengakses program 2025. Sehingga kalau mau maju harus usianya 28 dulu. Kemudian syarat selanjutnya disahkan oleh pemerintah desa, diketahui nanti oleh gurita. Kemudian ada fotokopi KTP. Kemudian ada nomor HP aktif yang bisa dihubungi. Setelah itu proses selanjutnya diinput e-pokir oleh koordinator lapangan. Nah, itu yang sangat menentukan. Dan setelah diinput oleh koordinator lapangan ada di e-pokir, baru bisa mengakses program kami untuk di SK-kan Gubernur dalam program pelatihan pemasaran online. Lumayan, 5 hari pelatihan dapat ilmu untuk memasarkan produk, baik produknya sendiri, produk orang lain, maupun produk sumber daya alam yang ada di sekitar Bangunkerto. Nanti terus dapat laptop. Kerso mboten?
Berminat mboten? Kalau berminat segera merapat matur sama Bu Rita. Bu, saya punya kelompok jumlahnya 3 orang pemuda, usianya di bawah 30 tahun. Nah, nanti Bu Rita menunjuk koordinator lapangan. Ini proposalnya diseleksi, tapi jangan berlama-lama. Karena apa? Karena ini mendasarkan pada kuota. Jadi Bu Rita dapat uangnya keburu habis. Jadi nanti programnya yang bisa diakses berapa? Apakah satu merapat ke Bu Rita? Dan segera ditindaklanjuti, buat proposal kelompoknya 3 orang untuk bisa mengakses program di 2025. Karena apa? Ya karena berbatasan tadi, seperti disampaikan Ibu. Itu beberapa program yang ada di tempat kami, Bapak Ibu dan teman-teman pemuda. Monggo silahkan kalau mau diakses, dan yang dalam waktu dekat ini perlu segera gercep ya proposal untuk pelatihan pemasaran online, karena programnya untuk 2025 saat ini harus segera bergerak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi atau ramah tamah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan panjenengan semuanya sampun mendengarkan secara langsung pemaparan beliau. Tadi juga sambutan dari Bu Rita. Tentunya ini menjadi kesempatan kita untuk bisa lebih tahu, bisa lebih gamblang. Nanti monggo ada sesi diskusi, sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aspian, perwakilan dari tokoh pemuda Dusun Ngentak, Desa Bangunkerto, Turi. Di dusun kami merintis semua pemuda-pemudi Dusun Ngentak. Itu kami mengedepankan pada kesenian, Ibu, budaya. Yang mana Desa Bangunkerto sendiri sudah dikuatkan sebagai desa budaya. Untuk itu, kami belum lama mendirikan satu kelompok budaya kesenian, yaitu bergodo. Pada umumnya bergodo itu dilakukan oleh orang-orang sepuh. Tetapi di Dusun Ngentak, Desa Bangunkerto, bergodo yang kami tampilkan nanti adalah bergodo dari pemuda-pemudi, Bu. Ini untuk anggota bergodo dari pemuda-pemudi sejumlah 52 orang. Yang mana besok akan tampil di gelar budaya Desa Bangunkerto. Selanjutnya yang kedua adalah karawitan, Ibu. Karawitan di sini juga semuanya gongsonya adalah saking pemuda-pemudi juga. Yogonya juga dari pemuda-pemudi. Bahkan kita membentuk regenerasi dari anak-anak juga, mulai dari SD sampai kelas 1 sampai kelas 6, Ibu. Alasan kami, Ibu, di dalam fasilitas baik sarana, seragam dan yang lain-lain terus terang kami belum punya, karena kami belum lama berdiri. NIK-nya bergodo juga kemarin dibantu oleh anak buah Mas Yudi, terima kasih, sudah jadi NIK-nya untuk bergodo. Namun untuk karawitannya belum, Mas. Ini kita baru merintis mau membuat atau perizinan masalah NIK-nya untuk karawitan. Insya Allah nanti semua apa yang kami sajikan nanti akan kita pentaskan di pemerintah Desa Bangunkerto, baik kelurahan, baik karawitannya dan juga bergodo. Untuk itu yang kami sampaikan, mohon bimbingan Bu Rita, Mas Yudi, Bu Rini, bagaimana kita bisa berjalan mengedepankan budaya ini, bisa berjalan, bisa langgeng, tentunya tidak lepas dari anggaran. Lah, terus terang untuk bergodo kami selama pentas ini kita menyewa, Ibu. Pakaian seragam belum punya. Kami mohon bantuan, saran supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan. Kita dari warga masyarakat khususnya pemuda-pemudi nanti bisa lebih semangat, mohon bimbingan, motivasi dan yang lain. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk Bangunkerto yang sebenarnya potensi capaian prestasi itu sudah banyak. Tinggal membangun komunikasi agar
dukungan-dukungan untuk bisa lebih memajukan Bangunkerto, termasuk kelompok-kelompok seninya itu bisa berjalan lancar. Ya, saya jawab yang pertama. Ini sebenarnya lebih banyak informasi tadi ya. Kalau untuk bergodo ya, jadi alhamdulillah ini saya tuh kalau lihat jadilan di Bangunkerto, lihat seni-seni lah di Girikerto, itu anak-anak mudanya itu yang tampil. Saya sampai pernah bertanya sama Pak Lurah Girikerto, ini warganya jenengan kabeh Mas, nggih Purita gitu. Padahal itu melihat generasi muda yang mungkin memandang seni-seni tradisional itu dianggap kuno ya, tidak banyak yang tertarik, tetapi ternyata di sini pelaku-pelaku seninya itu adalah kelompok muda. Nah, kemudian untuk bergodo itu kan belum ada, masih sewa ya. Nah, kebetulan ini keprihatinan kami di daerah istimewa Yogyakarta, dinas yang OPD yang mengampu tentang kegiatan kebudayaan, dinas kebudayaan itu belum ada anggaran untuk pengadaan alat. Kami membahas APBD-nya ya, jadi kalau dana-dana keistimewaan itu penggunaannya tidak melalui diskusi dengan DPRD, tetapi ya setidaknya melalui pimpinan-pimpinan kami, karena dulu berjuang untuk keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, saya bisa menitipkan permintaan-permintaan ini atau komunikasi ini melalui pimpinan kami, Bapak Nuryadi, beliau adalah Ketua DPRD daerah istimewa Yogyakarta, satu fraksi dengan kami. Nah, nanti biar dibukakan atau dibangunkan komunikasi agar kebudayaan ini merupakan salah satu keistimewaan. Kalau hanya dilabelkan budaya, kemudian karawitan, bergodo, jadilan, wayangan itu adalah seni-seni milik daerah istimewa Yogyakarta, tetapi kalau tidak disupport dengan pengadaan sarana prasarananya, nanti juga ini akan menghambat keinginan masyarakat untuk berkesenian, menghambat masyarakat untuk bisa berprestasi. Ya, makanya aksesnya daftar Pak. Bulan Desember ini sudah harus daftar, ngersak kayak apa, nanti masuk dalam anggaran saya, duit saya dikurangi ya. Le blonjo nganggih anggaran saya. Nggak rawono sing wani nyorek, kecuali Bu Rita sendiri. Ya, alhamdulillah pertemuan silaturahmi pada siang hari ini telah terlampaui tahapan demi tahapan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi hasil pertemuan siang hari ini memberi kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Dan saudara-saudaraku semuanya, karena waktu sudah siang dan tahapan demi tahapan telah selesai, marilah kita tutup acara pada kesempatan siang hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam monggo membaca tahmid, untuk yang beragama lain kita persilahkan. Doa dipersilahkan. Terima kasih saudaraku semuanya, Mbak Rita, Mbak Rini, atas kesempatannya berbagi ilmu pada kita semuanya. Bapak Ibu nyuwun sewu, ini sampun disampaikan pada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, kesempatan untuk mengakses apa yang menjadi program Mbak Rita, dan insya Allah beliau menikah dekangannya pusat kan gitu, dekangannya pusat, jadi nanti bisa sama-sama kita untuk mengaksesnya. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Kesempatan siang hari ini telah kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama tadi. Dengan pangapunten, kami dalam membawakan acara dari awal sampai dengan akhir kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudaraku semuanya. Saya dengan pangapunten kita akhiri. Wallahumma fiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.